Ratu dangdut kita, ya Allah. Kita sama-sama terkena ini ya Umi ya. Si kecil nakal. Itu mungkin ada batuk atau sesak, makanya saya foto ulang. Atau demam, masih demam waktu Masih itu mungkin demam, ya. demam tinggi Nah, tuh. ini dia. Aku kan sering baca-baca tuh gejala-gejalanya. Aku mama gejalanya persis banget kayak orang COVID gitu. Semuanya di rumah ini kayaknya kena deh. Happy people, saya sangat prihatin karena masih ada orang yang tidak percaya akan adanya virus corona. Malah ada yang bilang virus corona ini bikin-bikinan. Faktanya saya mengalami sendiri dan saya bisa perlihatkan hasil toraks saya di kedua paru-paru saya, di mana virus itu berkembang biak sangat banyak yang membuat hampir nyawa saya terenggut. Bagaimana dibilang tidak ada, kita juga bisa melihat korbannya begitu banyak, dan kita juga mendengar juga ada kenalan kita yang tidak bisa bertahan. Saya ingin membagi semua informasi ini supaya jelas adanya bahwa virus itu sangat mematikan. Virus itu sangat cepat penyebarannya dan sangat tidak terduga. Happy people, hari ini saya ketemu Dr. Hadianti, dokter ahli penyakit dalam bagian infeksi. Iya, tropik infeksi. Jadi ketika saya kena virus COVID, memang Dokter Hadianti ini yang mengepalai 6 dokter ya? Saya sebagai penanggung jawab Ibu Penanggung jawab saya. Dan waktu itu dokter yang menerangkan mengenai virus yang ada di paru-paru saya. Menyeramkan sekali. Sesak ya Bu ya? Enggak. Menurut dokter, kan akhir-akhir ini banyak banget ya orang yang terjangkit, dan sangat banyak sekali teman-teman kenalan yang kita tahu. Saya juga mendengar ada beberapa teman artis yang terkena COVID-19, tapi saya tidak berani untuk bercerita karena itu adalah privasi mereka. Tapi salah satunya ternyata ada yang di rumah sakit yang sama. Dia adalah Ratu Dangdut, idola saya, Umi Elvi Sukaisi. Umi bersedia untuk sharing bersama saya dan bersedia menerima saya ketika saya sudah mau pulang ke rumah. Jadi saya pamit dan sedikit bercerita mengenai apa yang kita alami. Saya ingin pengalaman kita ada manfaatnya buat semua. Terima kasih Umi, semoga lekas sembuh. Hari ini senang banget, walaupun kita dipertemukan sama COVID, ketemu Umi, Elvi, Ya Allah. Subhanallah, Masya Allah. orangnya Masya Allah, sholatnya Aduh. khusyuk banget. Orang yang saya kagumin, Masya Allah. Ratu dangdut kita, ya Allah. Kita sama-sama terkena ini ya Umi ya. Si kecil nakal. Iya, musibah yang Tak mudah-mudahan membawa kita malah mendekatkan diri kita. Di balik Dan ini pasti ada hikmahnya. pasti Allah niat buat kita lain, karena orang kalau dalam ujian insya Allah dosanya juga termasuk diangkat. Amin. Apalagi kita Allah. ikhlas. ya, akan indah pada waktunya. Insya Allah. Mudah-mudahan keluarga semua diselamatin deh, jangan Iya. cukup kita aja, ya Iya. kan? Tapi anak-anak kayak aku nih udah ada cucu, ada cicit, jangan sampai deh. Iya. Ya Allah, ya Rob, nggak enak banget ya. Nah, jadi saya yakin semua ini
Allah memberikan kita cobaan pasti karena kita kuat. Amin, Dan, amin insyaallah. Justru kita makin yakin bahwa semua apa yang kita punya hanyalah titipan. Titipan, betul. Diberikan kita kesempatan lagi kedua. Amin. Kemarin kita diingatkan, apa sih Iis yang kamu cari? Kalau saja kemarin kamu saya angkat, kamu saya panggil, apa? Habis Popularitas, kecantikan, semuanya nggak ada. anak-anak, harta, gak ada yang kamu Bakal kita bawa. bawa. Ada yang kita kenal melalui Sekeluarga. TV, sekeluarga lo kena, sampai cucu-cucunya kena, Istri, anak. semua. Gitu kenapa tiba-tiba seperti mau wabah lagi gitu loh dok? Nah, jadi pada COVID ini perbedaannya dengan virus-virus lain, dia itu secara penyakit sebenarnya lebih ringan gitu kan ya. Dari data kan 80% gejalanya ringan gitu ya. Hanya 5% yang berat dibanding flu-flu yang lain gitu Bu. Nah, hanya virus ini mempunyai sifat spreadingnya, penyebarannya super sekali gitu, super spreading. Jadi meluasnya itu penularannya, transmisinya, dan cara transmisinya kan melalui droplet ya. Nah itu yang menyebabkan Droplet dan sekarang airborne kan dok? Nah sebenarnya masih droplet, hanya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan itu menjadi airborne gitu ya. Dan kalau udah jadi airborne dia bisa menjangkiti sampai 3 meter Iya. itunya. Nah kalau di luaran itu mungkin marah-marah gitu ya, jadinya penyebaran melalui ini jadi Apalagi nyanyi dong ya? nah apalagi nyanyi mungkin Wah, bisa kan? jadi jadi penyebaran transmisinya itu sih yang menyebabkan dia gampang menular ke orang-orang sekitarnya, apalagi kayak sekarang kan klaster-klaster ya kita sebut ya, ada klaster keluarga nih yang lagi meningkat, klaster perkantoran. Nah itu kan mereka dalam satu ruangan gitu ya, pulang ke rumah ketemu anak istri, lupa deh protokolnya semua, lupa dia dari luar gitu ya, terus ketemu anak di rumah belum mandi, belum membersihkan diri gitu ya, terus ya biasalah kalau di rumah kan ya sudah tertular. Begitu juga kalau di kantor ya kan, ngumpul makan-makan kan biasanya kejadiannya di situ. Iya. Lagi istirahat, Buka makan-makan, masker. ngurusin masker. Nah itu yang memang harus lebih digiatkan lagi, kita kasih tahu bagaimana penyebaran dari COVID ini. Iya. Saya mau tanya deh, ada kenalan kita, mereka di salah satu kantor gitu ya, saya nggak perlu sebut. Mereka akhirnya pergi dalam jangka waktu 3 hari dok. Sedih banget dok. Kenapa sih? Maksud saya, ya alhamdulillah saya bisa bertahan. Tapi kenapa mereka nggak bisa bertahan gitu loh? Mereka laki-laki, kayaknya kuat, masih muda gitu ya. Kenapa mereka nggak bisa bertahan dok? Iya ya. Kalau di luar negeri sana kan dikatakan bahwa yang banyak fatal itu di kalangan usia lanjut ya kan. Karena ya wajar lah usia gitu, terus kemudian mempunyai komorbid penyakit. Dia umurnya 38-an gitu loh dok. Di saya juga banyak nih Bu kasus usia muda 35, 36 itu. Produktif kan, Yang masih paling muda, sehat. paling muda kemarin saya punya 25 tahun. Itu tadi Kebanyakan apa dok? kebanyakan mereka kan sudah berapa bulan nih di isolasi gitu kan ya. Nah begitu dibolehkan keluar, ya udah kongko ngape segala macem. Kalau kita tanya begitu tuh Bu, untuk penyebarannya. Jadi walaupun dia masih muda, Dia nggak jaga lagi. dia gitu. nggak jaga lagi, kemudian dia tiap hari terpapar gitu, keluar rumah tiap hari. terpapar. Tapi Iya. kalau yang saya kenal ini hanya 3 hari dok Nah, terinfeksi virus itu, masuk rumah sakit, kemudian 2 orang dari 15 orang ini di dalam 3 hari 2 orang itu pergi. Itu kenapa dok? nah mungkin juga mungkin ya Bu ya, Virusnya besar gitu ya? strain virusnya mungkin, strain virusnya dia punya virus yang strainnya Kuat. ganas, mutasinya cepet. Kan ada tuh mutasi virus yang sedang diteliti ini yang jumlahnya ganas, dan banyaknya virus masuk ke tubuh kita itu juga berpengaruh. Berpengaruh. Viral load namanya.
Dan belum mereka yang mungkin virus. juga punya penyakit bawaan kali ya. Ya mungkin ya, tapi kalau yang muda sehat laki-laki tadi kemungkinan besar karena seringnya paparan, jadi masuk virusnya banyak. Tubuh walaupun imunnya bagus, kalau yang musuhnya banyak akhirnya kan lewat juga kan gitu. Kayak manajer saya, dia waktu itu kan panas tinggi juga, rasanya juga punya, pahit juga, tapi ketika di swab itu dia negatif. Mungkin dia tidak terlalu berat ya, Iya, virusnya imunnya terlalu bagus, imunnya juga bagus, virusnya gitu. tidak terlalu banyak terpapar, terus menjaga benar protokol kesehatannya gitu. Tapi dia rasain loh, hangat juga badannya, pahit juga mulutnya. Tapi dia lawan dengan dia tetap dengan minuman tradisional sih. Iya. Minuman tradisional dia jahe merah lah, minum air kelapa hijau lah gitu. Aku besoknya diswab, ya kan? Aku diswab, aku takut dan karena di situ aku demam tinggi, ya kan? Akhirnya aku bawa kelapa hijau sambil aku minum. Alhamdulillah hasil swabnya tuh negatif. Padahal saat itu mulutku lengket banget, gak enak, ya kan? Ya terus aku ngelawan lah karena aku kan aku nggak bisa masuk rumah sakit gitu, aku ketakutan kalau itu. Jadi aku ngomong, aku lawan, aku udah sampai berdoa, sampai tahajud, sampai minta ya Allah ya Tuhan, jangan dikasih ujian yang itu, kan aku takut kayak orang di kampung aku pasti ntar aku dia kena covid gitu-gitu, aku udah senu gitu. Terus gimana ya cara aku ngelawan itu biar aku nggak positif gitu kan. Habis minum ini kelapa hijau, aku minum air jahe, aku berusaha makan yang ini, tetep aja nggak enak ya kan ya. Tapi ya untungnya lah minum kelapa hijau itu mungkin jadi itu ya, menetralisirkan mulut kali ya. Alhamdulillah jadinya aku negatif sampai sekarang. Mudah-mudahan ya nggak ketularan siapapun. Bismillah. Jadi mungkin faktor positif Imunitas ini, juga, ya. imunitas terus keinginan kita untuk Sehat. sehat itu memang tidak begitu tahu ada yang kena, dia tidak langsung stres apa gimana, malah berusaha untuk positif gitu ya. Mungkin itu juga bisa banyak membantu ya. Iya betul. Kalau kita stres malah justru biasanya makin. Dan kebetulan dia mungkin virusnya virus yang strain yang Mungkin. tidak berat sekali ya dok ya. Betul. Paparannya juga sedikit. Paparannya juga sedikit ya. Oke, tambah jelas ya. Saya berharap semua berhati-hati agar kita semua waspada. Jadi please, agar diketahui saya mengalami dan ada buktinya, ada datanya, virus corona sudah berada di tengah-tengah kita. Virus yang mematikan, virus yang harus kita hindari dengan selalu menjaga kesehatan. Tuh. Oh itu yang putih-putih itu loh. Tuh penuh sampai ke sana. Tuh yang kayak titik-titik itu loh Mel. Nih, Tuh paru-parunya penuh. pinggir-pinggir dia mainnya. Tuh. Tuh kayak Enak itu aja kayak dibilang ikan apa. ikan putih-putih itu. Yang pinggir Bu, kalau yang di tengah-tengah itu pembuluh darah. Oh yang Tuh, pinggir-pinggir. sampai bawah paru Ibu ada semua tuh. Waktu itu. Tuh. Tunjukin deh. Yang Dok. mana dok? Tunjukin dok. Ini Tuh, pinggir-pinggir. yang kayak ikan kecil-kecil itu. Oh itu virusnya. Iya, itu jelas tuh. Iya bandel banget ya. Tuh, sampai bawah tuh. Yang putih ya. Yang putih pinggir. iya. Tuh. Tuh. Ini kita lihat nanti di daerah pinggir-pinggirnya ya. Nah, ini udah Ini mulai nih. paru-paru saya ya dok ya. Ya, gambaran paru ini udah mulai nih. Yang putih-putih ini dia adanya di pinggir-pinggir. Tuh dia Itu jalan-jalan. khas untuk COVID. Tuh kayak Ya, semut gitu mulai. ya dok ya. Ini Ini menyeramkan. ada semua nih. Makanya waktu itu Bu Iis gejalanya kita temukan. Ini kalau CT ini lapisannya bisa 126 lapis. Jadi kebayang deh mulai dari atas sampai ke bawah ya Bu ya. Tuh. Penuh ya tuh dok ya. Di pinggir-pinggir. Kebayang virusnya menari-nari tuh. Makanya Udah di- sesak ya Bu ya waktu itu Tapi saya rasanya. alhamdulillah nggak pernah Nggak tahu sesak. ya. Nggak pernah batuk juga. Paling gitu.
mungkin juga imunnya kuat. Iya, jadi alhamdulillah ya. ini apa? Dan saya kan kena 2 ya dok, Iya. satunya kan saya tifus, jadi Iya. lemesnya tuh ke ulu hati gini sama mual. Ini ya Bu, sampai di ujung dia. Nah, ini akhirnya udah sampai di bawah paru. Nah, selesai sampai yang tadi. Ini sudah di bawah sekali. Kita lihat di fotonya. Kalau tadi kan Siti ya jelas. Kita lihat di foto waktu Ibu hari ketiga kalau tidak salah. Saya minta foto waktu itu mungkin ada batuk atau sesak, makanya saya foto ulang. Minta. Atau demam, masih demam waktu Masih itu, demam, ya? demam tinggi Nah, tuh. ini dia. Ini Bu, putih banyak. Nih. Ini tinggal sisa parunya. Ini juga. Tuh. Itu ya tandanya kalau COVID ya dok ya. Iya. Di pinggir-pinggir dia memangnya. Makanya kita sesak sekali karena pertukaran udara yang dia serap. Oke. Ya. Kemudian waktu mau pulang, Ibu perbaikan, klinis membaik, gejala ini apa untuk foto kontrolnya waktu pulang kita foto lagi. Ini terakhir, udah banyak perbaikannya, dia tinggal pinggirnya aja, ya kan? Ini udah tinggal segini. Ini 14 hari sebelum isolasi mandiri ya Bu ya? 14 hari ya. Mungkin kalau saya foto lagi ini udah bersih, insyaallah. Sekarang ya udah bersih. Jadi Gitu. happy people, saya ini sekarang hari ke-18 udah di rumah. Saya berpesan, walaupun kita sudah sembuh nih, kita keadaannya masih sama. Maksudnya untuk terinfeksi lagi kemungkinannya sama dengan orang yang sehat ya Bu ya. Iya. Walaupun orang-orang pada bilang udah punya imunitas ya. Walaupun sudah punya antibodi, Antibody tapi kemungkinan terinfeksi berikutnya kita nggak tahu apa yang tetap akan ada terjadi. ya. Kalau virusnya strainnya sama mungkin Bisa daya imun. ya. Kalau strainnya beda kita nggak tahu. Aduh. Yang ada mendingan saya ikutin protokol COVID, protokol kesehatan. Kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan paling penting kalau penyanyi itu suka gini loh, kan nyanyi kan harus copot masker. Saya udah pesen sih ke teman saya semua yang penyanyi ya, kalau memang harus terpaksa nyanyi, kita tetap jaga jarak sama temen ya. Kalau sendiri kan ya kita lah yang jaga antara pemain band biasanya jauh. Kalau ada orang mau foto, ya dia harus pakai masker. Terpaksa kan nggak mau dong, kita juga ada resiko. Kalau ada temen nyanyi, tetap aja 2-3 meter. Kita kan masih bisa bertatap-tatapan gitu. Paling lama 15 menit. Oh, tetap 15 menit ya dokter. Itu bertatap muka. Biasanya lagu sih hanya 3 menit, yang jadi aman lah dok. Gitu sih saya jadi pesan sama teman-teman penyanyi begitu, tetap jaga jarak antara, walaupun dia teman kita yang kita kenal pun gitu ya, di rumah sama anak gitu ya, kita pengen peluk tapi sekarang pakai masker aja deh, Karena kan dia pasti ada jejak. Kayak tadi kan waktu pulang kan bilangnya berkurang, tapi dia akan menghilangnya pelan-pelan ya. Sama ini, saya kok bisa gini, bacaan doa sholat yang saya udah puluhan tahun, saya kan paling suka alam masro ya. Sama kita. Oh ya? Iya. Saya kok bisa lupa dong. Oh lupa. Tapi saya tahu, padahal buku kan ada di samping, saya nggak mau baca. Karena apa? Saya juga mau ngetes, maksudnya ini sampai kapan, saya tahu nih, ini pasti karena COVID saya belum balik, oksigennya belum balik ke otak saya. Jadi saya mau ngecek sampai kapan bisa balik lagi gitu kan. Saya diam aja, saya ganti bacaan lain yang saya hafalkan. Juga Allah juga maha baik ya, maksudnya dia nggak akan menilai begitu, saya tenang aja. Saya ganti bacaan lain gitu kan, udah saya tenangin. Beberapa hari kemudian saya baru ingat sendiri. Alhamdulillah udah ingat udah. Terus saya minta tomat nih sama pembantu, udah ada gambarannya di sini. Tapi saya mau ngomong tomat itu lama banget. Apa ya namanya itu gitu.
gitu ya. Cuman saya cek tanya teman saya kan juga ada yang banyak yang dokter juga. Saya tanya, oh iya ini Mbak ini ada di link di ini konten di YouTube. Dia kirim sama saya. Oh di luar negeri memang ada orang yang mempunyai efek seperti itu gitu. Jadi Mbak Is tenang aja gitu. Nanti juga kembali pelan-pelan mana gitu katanya begitu. Namanya encephalopathy. Apa? Encephalopathy. Gitu ya dok ya? Bisa. Oh, jadi nggak ada obatnya kalau kayak gitu tuh? Kan virusnya sudah kita obatin kemarin. Enggak, maksudnya oksigen bisa balik lagi nggak kapan? Bertahap tadi. Oh, benar juga saya Jadi juga. tetap harus olahraga gitu, supaya oksigen itu masuk lagi kan. Sekarang udah boleh ya olahraga ya? Udah. Walaupun nggak boleh terlalu capek karena Iya. saya capek sekarang ada bayi. Iya. Kan kamar di atas, turun sebentar kan, misalnya mau jemur gitu kan, mau naik ke atas lagi kan, mau tidur lagi gitu. Jadwalnya udah kayak bayi sekarang. Ya kan habis jemur gitu-gitu kan, Iya betul ya. mandi gitu kan, mandi nonton TV bobo lagi gitu kan. Ya kan, Iya. udah kayak bayi pokoknya. Emang capek dong gitu kan, Iya. bobo lagi terus waktunya apa nih jam segini? Oh makan siang gitu, makan siang. Ya udah, mulai kita mau turun lagi ke bawah kan bosan di kamar kan, naik aja ke kamar lagi tuh capek gitu. Emang begitu Tapi dong? ini positif, terus berpikirnya positif gitu kan, Heeh. jangan dibawa gitu, Heeh. diikutin capeknya gitu. Nah, tapi itu normal ya. Normal, memang begitu. Bu Is waktu itu gejalanya ada semua, diarenya, ya kan, sakit kepalanya, Enggak, tapi dia Mbak Is saya enggak malah dia? nggak bisa Dia pup. udah nggak bisa bu. Tapi Nggak. waktu itu Nggak bisa pup. Akhirnya 4 4 hari hari. kemudian baru ya diare ya. baru diare. Di sini. Yang akhirnya dokter kasih obat Ya. kan. 4 hari kemudian karena kan saya nggak ada isinya, nggak bisa makan gitu kan. 4 hari kemudian baru pup. Habis itu malah baru normal. Gitu. Gitu. Orang beda-beda sih kalian. Iya. Ada testimoni dari beberapa orang terdekat saya, dari pegawai-pegawai saya di rumah, dari manajemen, dari anak-anak saya. Pengalaman mereka menghadapi ketika saya terkena COVID, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harus lakukan. Nah, di situ mudah-mudahan pengalaman mereka juga bisa berguna buat kita semua, agar kita semua bisa terhindar dari COVID itu. Pas aku tahu tuh aku emang mau jenguk mama kan, sama abang aku juga. Nah pas udah nyampe, aku tuh mau nanya ke mama, mah boleh nggak sih kita jenguk, kan takutnya kan lagi ada protokol kesehatan apa gitu ya. Nah pas telepon mama bilang, Dek jangan ke atas, mama kena COVID. Nah terus dari situ aku langsung kayak gimana sih, kayak kaget tapi nggak kaget karena dia udah cerita juga gejala-gejala dia. Udah mama tetap semangat ya kayak. Terus aku langsung bilang ke abang aku kayak, bang mama kena COVID, kita jangan ke atas gitu, kita langsung pulang aja langsung. Tapi sih agak panik juga sih karena aku kira aku juga yang membuat mama kena gitu, karena aku kan sempet syuting ketemu banyak orang kan, terus kayak lepas masker untuk take. Jadi aku kira tuh emang apa sih, sarangnya tuh dari aku, penyebabnya tuh dari aku. Nah jadi langsung tuh mau swab besokan harinya. Jadi semuanya aku emang suruh jaga jarak. Kayak gimana kan emang sering lihat di berita kayak banyak yang nggak survive gitu, banyak yang meninggal apalah. Aku nggak mau mikir ke situ karena aku tahu pasti mama lagi tegang juga di situ. Jadi aku kayak berusaha untuk tegar aja buat mama sih. Jadi saya itu bekerja jadi editor tuh sama teman saya ada 2, yaitu Tama sama Ilhan. Sekitaran tanggal 18 itu saya dikabarin besok tuh libur. Saya pikir waktu itu Bu Is kan lagi sakit, lagi di opnam. Cuman saya belum tahu sama teman-teman yang lain bahwa Bu Is tuh sakit apa. Setelah libur sekitar 5 hari, Mbak Mel ngajak ketemu di sekitaran rumah sakit. Masih tahu ke saya Bu Is tuh sakit COVID gitu. Sebelumnya sih saya nggak nyangka sama sekali, nggak nyangka gitu. Pas ya saya sempat kaget juga. Saya kan nunggu juga tuh waktu itu di rumah sakit. Pas saya dengar kabar ibu positif itu ya
saya kaget juga sih karena saya emang nggak nyangka gitu kan. Setelah saya tahu Buis positif jam 11 kalau nggak salah, dari situ kan saya ngurusin tuh, ibu kan harus dipindah, nggak bisa di situ katanya, harus dipindah ke rumah sakit yang khusus COVID gitu ya. Kan dari situ saya sama Mbak Amel ngurusin terus sampai malam, sampai jam 2 ibu dibawa ya dipindah. Terus dari pulang dari situ saya sama Mbak Amel langsung nyari klinik 24 jam gitu kan. Mbak Amel ngajak saya swab berdua gitu, saya nyari itu sama Mbak Amel, nggak ada swab gitu kan, karena itu udah malam juga gitu. Swab nggak ada, rapid juga nggak ada, katanya besok adanya siang jam 8. Nah dari situ Mbak Amel tuh berobat karena dia kan badannya emang udah ngerasa nggak enak. Terus dia berobat, kata dokter tuh gejala tipes katanya. Takut lah, kaget, nggak nyangka aja kok bisa ya. Makan selalu dijaga, terus olahraga kok bisa kena. Ibu selalu ikutin protokol. Ada sih, ada pengen pulang gitu, kayak masih ada takutnya. Aku yang ngerasa bersalah, maksudnya kalau emang aku tuh deg-degan untuk Sophie, bukan deg-degan positif atau enggak, deg-degan aku kayak kalau emang positif, wah ini salah aku lebih ke guilty-nya sih, lebih ke ngerasa bersalahnya sih. Selalu kayak emang WhatsApp mama terus setiap hari itu nggak pernah enggak, selalu nanyain Ma gimana, kata dokter apa gitu. Terus kalau untuk mikir yang kayak takut mama yang makin parah tuh gimana sih, aku nggak pernah mikirin yang negatif karena emang nggak mau gitu kan. Untuk berpikiran positif sama negatif tuh kayak pilihan gitu kan, aku milih yang positif terus, nggak mau dipikirin yang negatif karena takut kejadian yang negatif kan. Mendingan yang positif, mama pasti sembuh gitu kan. Aku juga sambil doain juga gitu setiap malam. Jadi enggak sih, gak ada pemikiran mama bakal gimana aneh-aneh, cuman harus prepare mentalnya aja sih. Kayak kalau emang terjadi yang buruk itu aku udah kayak yaudah, yang penting aku udah doain gitu. Aku sih suka kirimin mama video-video lucu gitu kan. Aku percaya kalau emang mau sembuh tuh otak kita juga harus seneng terus gitu kan. Makanya aku pesen ke mama tuh, mama jangan sedih-sedih terus, jangan dipikirin, jangan sampai stres. Karena kalau stres itu kan bisa memicu penyakit yang lain-lain gitu. Takutnya nanti malah makin parah gitu. Aku ingat omongan almarhum ayahku ya, kalau mau diperiksa dokter biar bersih semuanya, suruh minum kayak susu soda, kelapa hijau gitu kan. Terus sama aku minum jahe merah ya kan, kasih madu itu aku minum itu. Aku kasih juga ke Mbak Iis, aku bawain setiap 2 hari sekali kelapa hijau. Pas ibu di rumah sakit, saya setiap hari, karena ibu kan minta hampir setiap hari, maksudnya bukan setiap hari ya, sehari bisa 3 kali saya pulang pergi ke rumah sakit. Karena ibu kan apa aja ibu diminta, kalau selama ibu di rumah sakit tuh apa aja diminta makanan, karena mungkin ibu juga ngerasa makan apa-apa tuh nggak enak mungkin gitu ya. Mungkin dia juga pengen nyoba gitu, maksudnya mungkin dia juga ngerasa kan nggak enak gitu, makan apa-apa tuh nggak enak. Saya sempat nggak mau di baju yang dari rumah sakit karena takut kena gitu, takut ketularan. Waktu itu kan bawa cuci baju, suruh bawa ke rumah, terus aku suruh, tapi perasaan aku nggak mau lah, masa sih dari rumah sakit suruh dicuci gitu kan. Akhirnya aku cuci, tapi hari-hari nggak ada, waktu itu biasa aja. Rasa ada takutnya sih, tapi udahlah. Awal-awal sih saya merasa pas diberitahu bahwa Buis COVID, saya langsung di pikiran saya tersuges kayak wah saya jangan-jangan kena juga, karena kan sebelum itu saya berinteraksi sama Buis kan. Cuman setelah beberapa hari kemudian ya alhamdulillah saya tetap sehat-sehat aja. Saya sama Buis lumayan sering sih, hampir setiap hari atau enggak 2 hari sekali ketemu untuk nge-preview hasil editan saya, atau enggak pas syuting saya kan pasti ketemu dia gitu. Ya perasaan takut sih saya emang ada ya, tapi ya saya cuma pasrah aja lah sama Allah ya. Dan saya juga jaga kebersihan, saya minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh saya. Saya sih nggak takut banget, enggak. Emang rasa takut sih ada, cuma ya nggak begitu takut banget lah.
maksudnya ya saya mah cuma bisa pasrah aja lah kepada Allah gitu. Kalau saya sendiri sih nggak ada, justru saya ngerasa kalau saya tuh yang ini tuh Mbak Amel tuh manajernya ibu, dia tuh soalnya saya lihat tuh dia tuh maksudnya kayaknya badannya nggak enak gitu loh, dari makan itu kan dia sering juga ngajak saya makan gitu, yang saya lihat gak nafsu gitu, makan kayak nggak enak gitu. Orang kan udah dibersihin, udah disemprot-semprotin, udah nggak rasa ada takutnya. Jadi pas mama kena covid tuh aku langsung mikir, wah ini mama ketularan sama siapa gitu, karena emang mama kan gejalanya emang udah dari kemarin-kemarin gitu, dan dia tipes gitu kan, tipes katanya. Terus aku juga mikir nih, yang paling deket sama mama, yang sering sama mama tuh ada manajernya kan, manajernya mah supir yang antar-antar mama, terus mbak aku yang suka ngirimin makanan kamar mama. Jadi aku kayak sempet parno juga gitu loh, yang kayak wah ini fix semuanya di rumah ini kayaknya kena deh. Terus aku juga jadi kayak saking parnonya sampai kayak pusing-pusing sendiri gitu loh, yang kayak pusing, kayak aduh kayak gimana sih, ngerasa tiba-tiba kayak ngerasa sakit gitu. Kalau mama kena, semua rumah kena dong, aku langsung minta swab dong. Nah besok kita semua langsung swab satu rumah. Aku masih deg-degan tuh, masih suruh jaga jarak sama orang, masih suruh pakai masker, bersihin rumah pakai disinfektan, pokoknya aku suruh semuanya. Pas semuanya dinyatain negatif, aku seneng tapi bingung gitu, karena kan kalau manajer mama kan sempet nginep di kamar mama tuh pas mama lagi tipes, jadi aku kayak negatif. Nah pas semuanya dinyatain negatif, aku juga kayak seneng tapi heran sendiri gitu, kayak kok bisa kita semua negatif gitu. Ya udah, anugerah Tuhan sih menurut aku ya kalau semuanya negatif. Akhirnya setelah dikasih tahu bahwa sama Mbak Mel sakit covid, itu besoknya kita semua dicek, alhamdulillah semuanya baik-baik aja sampai sekarang tuh. Tama sama Ilhan juga baik-baik aja. Besokan harinya tuh saya minta di swab, ibu juga yang nyuruh swab saya, semua orang sih yang ada di rumah, pembantu, pokoknya semua yang ada di rumah. Tapi hasilnya tuh alhamdulillah gitu semua negatif, termasuk Mbak Amel pun yang saya curigai gitu ya negatif juga sih. Alhamdulillah sih semuanya negatif. Untuk menjaga daya tahan tubuh saya ya saya usahain saya makan. Mbak Amel juga kan nyuruh makan kelapa hijau, kadang ada susu jahe juga gitu kan. Mbak Amel suka bawain, kadang nyari sama dia beli. Saya setiap hari tuh minum itu, kadang jahe, kelapa hijau. Terus ya saya minum vitamin juga sih gitu, untuk menjaga daya tahan tubuh saya aja. Ikut di swab, tapi aku perasaannya udah kayak deg-degan gitu, takutnya positif. Terus alhamdulillah hasilnya negatif. Aku sebenarnya pas mama dibilang tipes tuh aku kayak ada rasa kayak lega, cuma tipes gitu, ya udahlah. Tapi pas nyampe rumah, pas udah dia ngambil tes darah gitu kan, pasti tipes. Nah pas nyampe rumah aku liat muka dia tuh yang kayak kayaknya orang tipes nggak gini-gini amat gitu, yang kayak mesti kayak atau enggak, itu kayak cuma feeling aku doang, yang kayak aku percaya tuh kayak ini kayaknya pasti ada apa-apanya. Anak itu yang kayak ini kayaknya bukan tipes doang, kayak aku udah jaga jarak sama mama, dan kayak maksudnya aku jaga jarak tuh buat mama juga, aku takutnya emang aku bawa virusnya ke mama gitu. Jadi aku ada kayak wah aku harus jaga jarak sama mama. Emang waktu itu mama perasaan kayaknya kalau ngaca waktu kamu bilang pucet gitu kan, pas ngaca biasa-biasa aja gitu, cuman mama emang lemes banget gitu. Pikir orang tifus tuh kan emang lemes gitu kan. Waktu ada bilang mama kayaknya bukan tifus deh, kayaknya mama perlu di swab deh kan gitu. Mama pikir kamu masih mikir positif, berlebihan kamu gitu. Enggak kali, udah mama udah tenang, udah di lab gitu, mama pikir. Emang kamu bisa tahu gitu gimana? Mama tuh pucetnya kayak pucet orang sakit kayak DB gitu, kayak apa sih, yang kayak perlu dirawat gitu yang kayak lemes, terus ngomongnya tuh kayak hilang suaranya gitu, yang kayak tapi kan denger suara mama kan? Denger, tapi mama tuh suaranya nggak kayak gini, kayak serak-serak gimana gitu, kayak orang batuk gimana sih. Oh ya? Kayak tapi ada suaranya dengar? Ada tuh, kayak inget gak sih waktu suara aku hilang? Oh kayak gitu? Kayak gitu suaranya. Tapi mama kayaknya nggak nyadar gitu, nggak
nggak kedengeran kalau. Terus mungkin kayak emang feeling aku aja sih, aku udah, maksudnya aku kan sering baca-baca tuh gejala-gejalanya, aku tuh mah gejalanya persis banget kayak orang covid gitu. Gimana? Mama tuh kan pertamanya Panas. enggak, radang Demam. dulu kan, Radang. mama radang dulu, habis itu mama demam, meriang kan, keringet dingin, terus aku kayak, loh kok, terus mama bilang mulutnya pahit, kan, terus aku kayak, loh kok ini kayak gejala covid semua gitu, terus aku kayak, ini mama kayaknya harus swab test, jadi aku udah feeling sendiri gitu. Iya, Shana tuh pernah bilang bahwa mama harus swab deh. Ah, kamu berlebihan gitu kan. Sempet kesel juga sama mama karena kayak mama gimana sih, kan lagi kayak gini kan gak ada yang tahu gitu. Aku pikir berlebihan. Aku malah bilangnya kita semua langsung swab gitu. Aku pikir paling ini karena berita-berita gitu. Taunya dia benar gitu. Aduh. Jadi aku emang pas mama bilang mama kena covid itu aku kayak apa ya, kaget nggak kaget gitu loh, campur aduk kayak. Tapi kamu ditelepon kayaknya kuat banget gitu. Ya aku nggak mau bikin mama kayak apa sih, sedih atau kayak apa sih, kan aku harus strong juga dong. Saya kan aku harus. Padahal kamu nangis ya? Iya. Mama taunya dari kata mana? Ada manajernya dia yang bilang, oh Shana nangis gitu kan. Padahal waktu saya larang untuk datang, saya kasih tahu covid, dia tegar-tegar aja, mama harus semangat, mama harus nggak usah pikir apapun juga, pokoknya harus pikir kesehatan mama ya, udah mama pasti sembuh. Wah hebat banget anak saya gitu. Taunya mewek di situ. Di kolam renang kayak ngurung sendiri, kayak sendiri aku kayak, karena aku kira tuh mama covidnya gara-gara aku, ternyata pas tahu mama bukan karena aku, langsung kayak ampun ya udah deh. Tenang gitu, yang penting mama sembuh gitu. Amin. Masker. Saya sempet juga pas saya habis bilang Bu Yes, Kak lu kena virus. Hari itu juga aku tidur sama Mbak Yes, aku pakai masker. Sampai tidur sampai pagi aku pakai masker karena kayak berbeda gitu awalnya. Karena di badanku juga terasa gitu. Pas mama pulang sih kan aku belum bisa ketemu dia langsung gitu kan, kayak dia belum boleh ke bawah, aku belum boleh ke atas, jadi cuma dada-dada dari situ doang, kayak udah gitu doang. Terus ya saya seneng kayak alhamdulillah gitu dia udah boleh pulang. Untuk takut dia masih ada virusnya sih enggak juga kan, mesti di swab test kan dia udah dinyatain negatif, jadi aku emang gak takut banget. Takutnya aku yang ngebawa juga kan, aku ketemu banyak orang gitu ya kan, emang aku juga sering nanya-nanya mama gimana hari ini, nah kan makin baik tuh, jadi aku udah kayak ini pasti sembuh gitu. Jadi pas tahu mama sembuh ya seneng juga gitu kan. Aku tahu pasti dia yang kayak udah berusaha setengah mati gitu kan untuk kayak berjuang tentang covid ini kan, nggak sesuatu yang gampang lah, kayak maksudnya itu aku tahu pasti itu merusak mental orang juga sih. Doa kita semua terkabul. Saat itu waktu disuruh kembali lagi ke kerja agak was-was gitu ya, soalnya kan di rumah ini takutnya masih ada virus yang masih ada gitu kan. Bu Is juga udah sembuh kan waktu itu, dan saat ini tuh udah sekitar 18 hari ibu di rumah, dan semenjak itu tuh kita udah mulai syuting lagi, udah keadaan normal lah. Dulu tuh sebelum Bu Is sakit, saya tuh ngeliatnya kayak Bu Is aktif banget gitu, masih konser lah, masih syuting, masih aktif lah, pokoknya banyak kegiatan. Jadi teman-teman semua selalu ingat jaga jarak, jaga kebersihan dengan mencuci tangan sering-sering, tiada hari